Salam demi film Indonesia. Teman-teman, saya saat ini sedang berada di bioskop Cinepolis Cinema di Java Mall Semarang. Saya akan menyampaikan loket laporan penjualan tiket film Indonesia di bioskop edisi Jumat 25 Oktober 2024. Ada 3 film baru tayang di seluruh bioskop Indonesia, termasuk di Semarang. Film yang pertama, My Annoying Brothers. Film ini adalah adaptasi film Korea yang dibintangi oleh Vino Bastian dan Angga Yunanda. Berapa jumlah penontonnya pada hari pertama? Inilah angkanya. Jalan di rumah sendiri aja udah gak becus, udah gak ada gunanya lagi. Jay, sayangnya tuh dikit banget, Jay. Jadi kemungkinan dia untuk lolos lebih banyak. Para dia tuh sama pentingnya kayak games yang lain, Jay. Tolong bantu bujuk adek lo. Gue sibuk buat urus-urusin dia. Film yang kedua, Pelewangan. Kembali produksi MD Entertainment yang disutradarain oleh Awi Suryadi. Kisah yang sangat mengerikan tentang ilmu pelewangan, sebuah urban legend dari Jawa. Inilah jumlah penontonnya pada hari pertama. Aku mengira keluargaku baik-baik saja. Sampai pada akhirnya Teman-teman, saya akan berjumpa dengan sahabat lama saya, seorang aktor kawakan, Chok Simbara. Teman-teman, pada saat ini saya sedang berada dengan sahabat lama saya, seorang aktor yang sejak tahun 1970-an, Chok Simbara. Saya kenal dia ditemukan oleh Bim Umbo dalam Kugapai Cintamu. Bener banget ya. Kita selalu bersama dari tahun 70. Setelah sekian lama, dia sekarang main lagi ke film bioskop setelah dari dunia sinetron, dan inilah filmnya Sang Pengadil. Dalam film ini dia bermain sebagai seorang hakim yang sangat jujur, tetapi karena demi anak dan istrinya terjadilah suatu tragedi. Bagaimana pendapat Bang Chok tentang hakim di Indonesia? Silakan. Wah, ini lebih luas lagi pengertiannya nih. Secara singkat aja. Secara singkat sih ya, kan seperti yang digaungkan sekarang oleh calon, sekarang udah bukan calon lagi, sekarang ini jadi presiden kita ya. Oke. Mau mensejahterakan kehidupan hakim. Iya, betul. Di antaranya itu tentu banyak hal yang kita dengar yang nggak sesuai, yang apa ya segala macam gitu. Mudah-mudahan itu bisa tercapai nanti. Hakim kita nggak bisa lagi disokong, nggak bisa lagi apa-apa. Ya. Jadi jujur semua seperti tokoh Andreas yang ada di dalam film ini. Hakim yang baik, tokoh Andreas yang film ini, nama maganya apa tadi? Andreas Immanuel atau apa? Apa ya? Sampai marga saya lupa, mohon maaf. Maaf ya. Maganya Ya, Fatul aku Bawa. ditungguin. Ya, oke. Terima kasih. Sampai ketemu. Dan jangan lupa menonton Sang Pengadil mulai tanggal 24 Oktober hari Kamis. Sukses. Dan kau tetap muda. Amin. Amin. Film yang ketiga, Sang Pengadil. Dalam film ini Chok Simbara bermain sebagai seorang hakim ketua, dan anaknya yang dimainkan oleh Arvin Putra juga mewarisi bakatnya menjadi seorang hakim juga. Film ini didukung oleh banyak hakim di seluruh Indonesia. Berapa jumlah penontonnya pada hari pertama? Inilah angkanya. Sang Pengadil. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Ya, menurut kami ada unsur ketidakadilan ya, karena memang minimnya barang bukti. Jadi kami Teman-teman, pada saat ini saya sedang berada di kota Semarang, ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Saya berjumpa dengan anak-anak SMA dan saya bertanya kepada mereka apakah mereka penonton film Indonesia, dan inilah buktinya. Teman-teman, pada saat ini saya sedang berada di Semarang, tepatnya bersama dengan pengurus OSIS dan siswi-siswi dari SMK Negeri 11. Saya akan bertanya kepada
adik ganteng dari pengurus OSIS ini. Anda suka film Indonesia? Film apa yang Anda tonton terakhir di bioskop? Film terakhir yang saya tonton yaitu Rumah Dinas Bapak. Rumah Dinas Bapak. Siapa pemain Rumah Dinas Bapak? Pemain utama Dodit Mulyanto. Anda suka Dodit Mulyanto karena lucu? Iya. Oke, baik sekali. Dan pengurus OSIS selanjutnya? Baik, saya film terakhir yang saya tonton di bioskop itu Sekawan Limo. Sekawan Limo, ini juga komedi. Iya, horor komedi. Siapa pemainnya? Bayu Skak. Bayu Skak. Oke. Ya, itu juga sebuah film komedi yang laku sekali dan box office. Saya sekarang berpindah kepada siswi SMK Negeri 11 Semarang. Adi, film apa yang kamu tonton di bioskop sekarang? Sama seperti dia, Iya. Sekawan Limo. Sekawan Limo. Pemainnya Bayu Skak. Bayu Skak. Adik, nonton Saya apa? nonton film Siksa Kubur, Siksa Kubur. Siapa sutradaranya? Joko. Pemainnya? Mainnya Reza Radian. Oke, dengan adanya anak-anak muda yang suka menonton film Indonesia, saya yakin film Indonesia akan lebih maju lagi dan lebih banyak ditonton. Mari kita sama-sama mengucapkan demi film Indonesia. Oke? Ayo kita ucapkan bersama-sama. Demi film Indonesia. Ada 7 film lama masih bertahan di bioskop. Saya akan sebut satu persatu. Yang pertama, Tebusan Dosa, sebuah film horor tentu saja, yang dibintangin oleh Putri Marino dan Happy Salma dengan seorang bintang dari Jepang, Sogen. Inilah jumlah penontonnya. Tebusan Dosa. Masih hidup. Sudah seminggu anak saya Nirmala hilang. Mohon doanya ya. Teman-teman, Pulau Hantu produksi Multivision Plus pamit dari bioskop dengan angka penonton Pulau Hantu. Dia belum mati. Kemah Telawan produksi Rapi Film tentang anak-anak SMA pramuka yang sedang mengadakan perkemahan dan mengalami kesurupan massal. Jumlah penontonnya semakin meningkat. Perasaan aku tuh gak enak. Benar kan tempat ini wingit? Kulo sampun janji bakal pentas. Lampahan gesangipun. Ada yang musa asik sajen ini. Bolehkah sekali saja ku menangis? Billy Latukonsina menunjukkan kelasnya di sini dengan dia menangis sebanyak 7 kali sepanjang film. Penontonnya sebagai calon box office sudah mencapai angka Apa masalahnya ayah sama ibu? Jawab kalau ayah tanya. Kamu gak usah ikut campur. Tari, udah jangan nangis ya. Ku terbangun lagi. Kuasa Gelap tentang 2 orang pastor dari agama Katolik yang mengusir setan. Dibintangin oleh Lukman Sadi sebagai seorang pastor senior. Inilah angka penontonnya. Kata-kata yang dia ucap dan bahasa yang dia gunakan. Sumala dan Kumala, urban legend dari kota Semarang, kota lumpia. Ini penontonnya. Tetap nggak mungkin Kumala yang melakukan. Bukan Kumala, tapi Sumala. Teman-teman, film yang menjadi juara bulan November masih tetap Home Sweet Loan.
yang dipegangin oleh Yunita Silga sebagai Kaluna, seorang contoh generasi sandwich putih bungsu yang harus menanggung kakak-kakaknya dan juga orang tuanya. Angkanya semakin mendekati 2 juta penonton. Angka tepatnya adalah token listrik habis, tolong beliin. Sabar. Ya, nanti kalau kakak sama abangmu udah bisa beli rumah, kamu kan bisa pindah lagi. Nanti tuh kapan, Bu? Nah, untuk minggu depan pada hari Kamis pada tanggal tepat akhir bulan 31 Oktober ada 3 film baru tayang di bioskop. Aku mulai dengan yang pertama. Aku Jati, Aku Asperger. Sebuah film adaptasi dari film Swedia yang sangat sukses di dunia. Dan kali ini dibintangin oleh Jeffy Nicole sebagai seorang remaja autis Asperger. Acting Jeffy Nicole sungguh menggugah. Kita lihat cuplikan filmnya sebelum Anda lihat filmnya di bioskop. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan di hari libur nasional sesuai kesepakatan bersama. Hari ini sarapan ini aja. Jadwal sarapan hari ini bulu kukus. Gak ada gemblong. Kenapa gak ada gemblong? Film yang kedua, Dosa Musyrik. Lagi produksi Multivision Plus dengan sutradara Hadra Daeng. Kamu nyuri, Mas? Hari ini tuh jatuh tempo. Pas aku buka peti itu ternyata isinya bukan uang, tapi malah keris keramat itu. Film yang ketiga, Koma, Berhenti Sebelum Mati. Film ini disutradarai oleh Kim Jun dengan keistimewaan syutingnya di Gunung Dempo, sebuah gunung di Sumatera Selatan yang kuno, angker, dan menakutkan. Apa yang terjadi pada 3 remaja yang mengadakan camping di sebuah danau di Gunung Dempo? Kita lihat dulu cuplikan filmnya di sini. Lo yakin sama bayang lo tadi? Kejadian tadi siang tuh mirip banget sama kejadian kemarin malam. Kayaknya itu cuma imajinasi lo deh. Soalnya tuh lo terlalu fokus mikirin konten. Nah, teman-teman, terima kasih kalian telah menyaksikan Loket edisi Jumat 25 Oktober. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi pada Loket edisi Jumat tanggal 1 November 2024.